persoalan yang kita hadapi takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Rekan anak muda, kehidupan kita pasti akan menghadapi berbagai tantangan. Kita akan menjumpai banyak masalah, tetapi semua itu bisa kita lalui ketika pertama bahwa kita memiliki semangat. Kita memiliki semangat bahwa kehidupan kita ini berada dalam penyertaan Tuhan, dan karena itu semangat harus tetap kita pelihara dalam keberserahan, trusting, dalam keberserahan, kepercayaan kepada Allah bahwa Dia ada di dalam kehidupan saya. Membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas semua yang Kau berikan kepada kami. Kami sangat mengucap syukur atas semuanya itu. Dan pada saat ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati Tuhan sehingga kami dapat memahaminya dan dapat kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Pembacaan kita pada malam hari ini terdapat pada Matius 5 ayat ke-25 sampai 35. Ada di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Dia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskan sesuatu yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, "Asalku jamah saja jubahmu, aku akan sembuh." Seketika ia juga berhenti pendarahannya dan ia merasa bahwa darahnya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini mendesak-desak dekatmu, dan engkau bertanya, 'Siapa yang menjamah jubah aku?'" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu."
Ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepada rumah ibadah itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru?" Kepada Tuhan, amin. Selamat malam, saudara-saudara sekalian. Lagu teman-teman tadi mengatakan Allah mengerti, Allah peduli. Dalam kenyataan kehidupan kita, memang tidak sedikit di antara kita yang sering menjumpai banyak persoalan-persoalan kehidupan. Anak muda adalah usia di mana begitu mudah kita menjumpai masalah. Baik masalah yang muncul dari dalam diri sendiri maupun yang dimunculkan oleh sesama kita. Hampir semua kita pernah mengalami masalah. Tetapi tidak semua orang sama di dalam cara menghadapi masalah. Ada yang kuat, tetapi ada yang lemah. Ada yang tetap membangun sebuah optimisme bahwa dia mampu untuk keluar dari masalah, tetapi ada juga yang pesimis dan dia merasa bahwa dia tidak akan pernah lepas dari masalah itu. Saudara-saudara, kisah satu orang ibu yang 12 tahun mengalami penyakit pendarahan mau mengajarkan kepada kita, pertama, 12 tahun itu adalah sebuah waktu yang sangat panjang. Sebuah waktu yang bisa membuat kita putus asa, sebuah waktu yang dimana kita akan merasa hancur. Terlebih ketika dalam 12 tahun ini secara perlahan, hal yang pertama yang terjadi di dalam diri perempuan bahwa ia kemudian dikucilkan, disingkirkan dari sanak keluarganya. Karena bagi masyarakat Yahudi dalam keyakinan Yahudi, orang yang sakit pendarahan itu berada dalam kategori sebagai orang yang tidak boleh disentuh, orang yang tidak boleh ditemani karena dia najis. Jadi bisa kita bayangkan kalau selama 12 tahun itu kita hidup sendiri. Tidak ada orang yang mau dekat dengan kita, tidak ada orang yang mau berkomunikasi dengan kita. Ia sendiri di dalam pergumulannya. Hal yang kedua, harta bendanya, kekayaannya sudah habis. Untuk ia pergi berobat ke sana, kemana saja. Ke tempat yang dia yakini bahwa akan ada orang yang bisa menolong, membantu dia, melepaskan dia dari penyakit itu. Tetapi kenyataannya bahwa ketika harta habis, tidak ada kesembuhan. Tidak ada terjadi apa yang ia harapkan pada dirinya. Semuanya berlalu dalam kesia-siaan. Tetapi hal yang menarik kemudian bahwa ketika dia mendengar bahwa Yesus hadir di kotanya, Yesus hadir di tengah-tengah masyarakatnya, ia kemudian membangun kembali semangat, spirit atau spiritus. Spiritual itu berarti membakar sebuah keinginan, membakar sebuah harapan untuk berkembang menjadi sesuatu yang boom, yang besar. Dan spirit ini muncul di dalam dirinya ketika ia mendengar tentang Yesus. Ia tahu bahwa Yesus itu memiliki kuasa. Ia tahu bahwa Yesus dalam karya pelayanannya di beberapa tempat telah melakukan banyak perkara yang luar biasa. Dan di situ kemudian semangat yang muncul dari dalam dirinya bukan hanya sekadar semangat, bukan hanya sebuah harapan yang dikembangkan dalam pikiran dan perasaan, tetapi diwujudkan dalam sebuah tindakan. Dan hal pertama yang dilakukan oleh perempuan itu ialah mendatangi Yesus. Sebagai perempuan yang tidak boleh disentuh oleh orang lain, ia datang dengan sembunyi-sembunyi kepada Yesus. Karena ia tahu kalau ada orang yang tahu bahwa ia datang menjumpai Yesus di tengah-tengah orang banyak itu, maka ia akan diusir. Karena itulah ia menyembunyikan diri, supaya ia tidak diketahui. Artinya bahwa ada bahaya yang harus ditempuh untuk sebuah harapan kelepasan. Ia mencoba mempertaruhkan segala sesuatunya untuk sebuah tujuan. Dan kemudian kenyataannya saudara-saudara, bahwa secara perlahan Roh Allah membimbing sehingga ia hadir di belakang Yesus dan tidak seorang pun mengetahui kehadirannya itu.
Ia tahu bahwa Allah mengerti, Allah peduli kepada dirinya. Ia tahu bahwa Allah Maha Pengasih, karena itu kemudian muncullah dari dalam dirinya, aku tidak perlu untuk bercakap dengan Yesus. Aku tidak perlu untuk bertatap muka dengan Yesus. Aku cukup menyentuh ujung jubahnya. Dengan ujung jubahnya saja aku sudah bisa sembuh. Karena saya tahu bahwa sebelum saya mengatakannya, sebelum saya melakukannya, Allah sudah tahu apa yang menjadi harapan dan keinginan saya. Dan karena keyakinan iman inilah yang didorong oleh semangat yang ingin sembuh itu, ia kemudian menyentuh ujung jubah Yesus. Dan Yesus kemudian mengatakan, siapakah di antara kamu yang menyentuh aku? Tetapi murid-muridnya mengatakan, Tuhan Yesus, di sini ada sekian banyak orang. Bagaimana kita bisa mengetahui siapa yang menyentuh engkau? Tetapi Yesus mengatakan, beda sekali kuasa yang keluar dari diriku. Karena kuasa yang keluar dari diriku adalah kuasa yang diawali oleh satu kerinduan, oleh sebuah harapan akan adanya kebaikan yang harus keluar dari diriku untuk dirinya. Jadi saudara-saudara, rekan-rekan anak muda, kehidupan kita pasti akan menghadapi berbagai tantangan. Kita akan menjumpai banyak masalah. Tetapi semua itu bisa kita lalui ketika pertama bahwa kita memiliki semangat. Kita memiliki semangat bahwa kehidupan kita ini berada dalam penyertaan Tuhan. Dan karena itu semangat harus tetap kita pelihara dalam keberserahan. Trusting. Dalam keberserahan, kepercayaan kepada Allah bahwa Dia ada di dalam kehidupan saya. Kemudian yang kedua, kita nggak boleh putus asa. Ketika tantangan, ketika pergumulan hadir, ketika penderitaan hadir dalam kehidupan kita, yakinilah bahwa semuanya itu tidak akan mengakhiri perjalanan kehidupan kita. Semua itu adalah sebagai bagian dari dalam kehidupan kita untuk kita berproses untuk semakin matang di dalam memahami kehidupan, berproses di dalam semakin matang untuk beriman kepada Allah yang mengerti dan Allah yang peduli dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, tidak ada kehidupan kita yang tidak dimengerti oleh Allah. Tidak ada kehidupan kita yang tidak diketahui oleh Allah. Mazmur 136 mengatakan bahwa tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan akan kehidupan saya, akan segala apa yang terjadi dalam dunia ini. Kalaupun saya sembunyi ke lubang semut, kalaupun saya hidup di dalam dunia orang mati, Allah tahu semuanya. Jadi, saudara-saudara, sobat-sobat muda, tetaplah memiliki semangat. Karena hanya dengan semangat kita akan dimungkinkan untuk bisa melanjutkan kehidupan dalam satu keyakinan bahwa Allah tetap mengerti, Allah tetap peduli kepada setiap anak-anaknya. Karena Ia mengasihi kita, karena Ia mencintai kita. Karena cintanya lah kepada kita sehingga Yesus Kristus hadir di tengah-tengah dunia dan menebus kita. Tuhan memberkati, sampai jumpa. Buat teman-teman, sampai jumpa perjumpaan kita pada malam hari ini. Kita akan berjumpa pada renungan berikutnya. Mari terus menjadi pemuda yang diberkati oleh Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Persoalan yang kita hadapi takkan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri.
Ku bergumul sendiri sebab lelah.